Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita berjumpa lagi dalam acara Renungan SOS. Puji Tuhan, mengawali renungan ini kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kalau pagi yang indah ini kami kembali boleh Engkau bangunkan dari petiduran kami yang lelap di sepanjang malam. Bagaikan Engkau menjaga biji matamu. Terlebih Tuhan, pagi yang indah kami menikmati roh, jiwa dan tubuh kami yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengawali seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, kami sudah siapkan hati kami. Kami ingin menerima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Renungan kita pagi hari ini kita akan teruskan. Saya baca lagi nas pokok kita tentang doa Bapa kami. Matius 6 ayat yang ke-9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, saudaraku, hari ini kita sampai pada bagian yang kelima, yaitu berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Di sini ada berbicara tentang dua hal. Pertama, berikanlah kami, ya. Ini sudah kelihatan bahwa bentuk kalimat ini adalah bentuk doa, ya. Kemudian dikatakan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yang kedua adalah makanan. Saudara, makanan itu adalah kebutuhan utama dari semua makhluk hidup ciptaan Tuhan, ya. Termasuk manusia juga membutuhkan makanan. Haleluya, ya. Jadi tidak ada makhluk hidup yang tidak membutuhkan makanan, ya. Nah, saudara, untuk meminta makanan kepada Tuhan atau untuk tersedianya makanan, ya, tercukupinya, ya, makanan atau kebutuhan makan ini, ada hal yang harus diperhatikan, yaitu di sini dikatakan berikanlah kami, ya. Ini adalah sifat atau bentuk kalimat ini. Bentuk kalimat ini adalah bentuk atau merujuk kepada suatu doa, ya. Nah, Yesus berkata dalam poin yang kelima dari Bapa kami ini adalah supaya mereka anak-anak Tuhan, ya, memiliki kehidupan doa, ya. Ini penting, kehidupan doa, ya. Ada hubungan yang intim dengan Bapa, ya, di poin yang pertama. Poin yang kelima adalah kita harus memiliki kehidupan doa, ya. Bapa di surga itu Bapa yang bertanggung jawab setiap makhluk ciptaannya, ya. Dia memelihara. Jadi providensia Allah terhadap manusia dan semua ciptaannya sama, saudara, ya. Semua makhluk ciptaan Tuhan membutuhkan makanan. Tetapi syaratnya, ya, harus berdoa, ya. Harus berdoa. Di sini dikatakan berikanlah kami, ya. Berikanlah kami. Ini adalah kalimat dalam bentuk doa. Jadi betapa pentingnya orang percaya itu harus berdoa, ya. Ada orang menganggap karena Bapa di surga itu Maha tahu, jadi nggak perlu berdoa. Kan Bapa pemelihara hidup ini. Tapi sebenarnya itu satu pemahaman yang tidak alkitabiah, saudara, ya. Kalau kita tidak perlu berdoa, nggak mungkin, ya. Poin yang kelima ini berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, sekarang muncul tanda tanya, ya. Bagaimana, ya? Bagaimana kalau orang yang terkaya di Indonesia, ya, katakanlah saya kasih contoh, ini cuma sebagai analogi aja, ya. Bapak Erick Thohir, ya, Menteri BUMN, kalau tidak salah jabatan beliau adalah Menteri BUMN. Nah, saudara-saudara bisa bayangkan nggak? Kalau seorang Pak Erick Thohir sudah kaya raya, ya, ini cuma analogi saja, ya.
dia baca doa Bapa kami, terus dia sampai di berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Seandainya ini beliau ini anak Tuhan, seandainya ya. Dan ini cuma analogi saja ya. Kira-kira cocok nggak saudara? Ya. Dia melimpah dalam segala hal. Kok dia berdoa, Bapa kami berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saya percaya saudara, ini nggak cocok. Kenapa? Dia sudah berkelimpahan dengan segala sesuatu. Ya, baik materi, baik finansial ya, dan sebagainya. Limpah. Cocok nggak dia berdoa begitu? Ya. Tapi sebenarnya kalau mau saya katakan ya, ini tidak salah. Ya. Kita harus tahu, kalau orang seperti itu kaya raya, misalnya siapapun dia kaya raya dan dia anak Tuhan, doa itu harus do first. Ya. Di sini mau dikatakan bahwa apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita ya yang berbeda-beda, sebelum kita melakukan aktivitas kita di sepanjang hari, pagi hari kita harus bangun. Apa itu? Membangun mesbah doa. Serahkan seluruh apapun yang akan kita lakukan di sepanjang hari ini, mau pelayanan kayak, mau pekerjaan kayak, mau usaha ya. Terlebih dahulu sebelum kita melakukan aktivitas itu, kita datang kepada Tuhan ya. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, serahkan perjalanan hidup apapun yang akan kita lakukan di sepanjang hari ini, supaya ya, usaha kita, pekerjaan kita, pelayanan kita diberkati Tuhan ya. Ini saudara ya, coba kita buka di dalam Matius 6, masih di Matius 6 ayat 32. Matius 6 ayat 32 ya. Kita lihat. Ayat ini begitu indah ya. Matius 6 ayat yang ke-32, demikian bunyi firman Tuhan. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya, semuanya itu yang dimaksud di sini adalah yang dijabarkan, diuraikan dari ayat 25 sampai 31, yaitu apa? Soal sandang, soal pangan, soal papan ya. Sandang, pangan, papan. Itu Bapa di sorga tahu. Nggak perlu kita minta pun dia tahu kita butuh. Tetapi kenapa Yesus dalam doa Bapa dalam doa Bapa kami ini Yesus ajar apa? Yang didahulukan apa? Bukan kebutuhan tapi apa? Doa. Ya, meminta. Ya, seperti yang saya gambarkan tadi. Kalau orang kaya raya, ya, orang terkaya katakanlah di Indonesia, kan nggak cocok kalau dia mau berdoa tentang apa? Bapa di sorga, berikanlah kami hari ini makanan kami. Ini apa salah? Nah, ini kita harus ingat, kita harus Yesus katakan berikanlah kami. Berarti harus kita berdoa terlebih dahulu. Apapun profesi, apapun pelayanan kita, apapun usaha kita, sebelum kita lakukan di sepanjang hari ini, ya, kita bangun mesbah doa. Pagi-pagi kita bangun, kita berdoa, ya. Kalau orang kaya raya baca ayat ini, semua kan dia limpah. Berarti apa yang dia butuhkan? Supaya dia berhasil, supaya aman usahanya dan sebagainya dan sebagainya. Kita dahulukan bahwa seluruh aktivitas kita kepada Tuhan, ya. Maka ada istilah apa? Ora et labora. Ya. Artinya di samping kita berdoa, kita juga harus bekerja, saudara ya. Jadi kita serahkan seluruh aktivitas kita sepanjang hari, apapun profesi kita, di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita lihat beberapa contoh, saudaraku ya. Kita lihat beberapa contoh. Betapa Allah itu bertanggung jawab dengan setiap ciptaannya, ya. Providensia Allah itu begitu sempurna. Mari kita akan lihat Matius 6 ayat yang ke-26. Ya, ini ciptaan Tuhan loh ya. Perhatikan. Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di udara, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Amin, saudaraku. Burung-burung di langit itu ciptaan Allah. Kita manusia juga ciptaan Allah. Yang membedakan kita dengan hewan yang lain, ciptaan Allah yang lain. Mereka diciptakan, Allah berfirman jadi. Tapi kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau burung tidak diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, toh Bapa pelihara bagaimana kita? Ya, ada lagu yang berkata, ku tahu Bapa
peliharaku. Dia baik, dia baik, ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Amin saudara. Kita yakin dan kita harus tahu, kita percaya bahwa Bapa di sorga pelihara kita. Tapi kalau kita nggak punya makanan, bukan berarti kita cuma tidur-tiduran, nggak bekerja. Terus kita berdoa, Tuhan berikan kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Nggak ada makanan KFC turun dari sorga, Hokben turun dari sorga, nggak ada saudara. Ya, nggak ada. Bahkan di Tesalonika Tuhan bilang kepada anak-anak Tuhan yang ada di Tesalonika melalui Paulus apa? Barang siapa yang tidak bekerja jangan dia makan. Ya, jadi bukan berarti kita tidur-tiduran, malas-malasan, nggak bekerja, ya, nggak ada aktivitas apapun. Ya, mungkin kita belum ada pekerjaan. Salah satu aktivitas adalah apa? Doa. Nggak ada yang mustahil kalau begini. Tapi bukan berarti nggak kerja terus, nggak ada aktivitas. Bukan berarti begitu, saudara. Ya, nah itu sebabnya di hari ini kita perlu bangun mesbah doa. Kita lihat itu tadi Matius 6 ayat 26, burung di udara tidak menabur, tidak menuai, tidak menyimpan bekal dalam lumbung, Bapa pelihara. Apalagi kita, ya ayat 26 tadi berkata, ya. Kita lihat ayat 26 tadi berkata apa, ya. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ya. Jangan ada kekhawatiran dalam hidup ini. Kita orang tidak berpunya maupun orang yang berkelimpahan, ingat sebagai anak Tuhan, prinsipnya doa itu adalah bagian dari hidup orang percaya. Ya. Tanda kita hidup, rohani kita ada hubungan dengan Bapa di sorga. Amen. Doa itu utama. Kemudian yang kedua kita lihat, ya, Ayub pasal 39 ayat yang ketiga. Kita lihat Ayub 39 ayat yang ketiga. Perhatikan ayat ini. Ayub 39 ayatnya yang ketiga. Ini mungkin saudara, ya, mungkin jarang baca. Nah, hari ini, pagi ini kita lihat apa kata firman Allah. Ayub 39 ayatnya yang ketiga. Siapakah yang menyediakan mangsa? Ya, kalau saya boleh ganti makanan, ya. Siapakah yang menyediakan makanan bagi burung gagak apabila anak-anaknya berkaok-kaok kepada Allah, berkeliaran karena tak ada makanan? Ya, kalau saya pakai kata berkaok-kaok, apa bedanya dengan Matius 6? Yesus bilang, Bapak berikanlah kami pada hari ini berkaok-kaok. Burung gagak aja berdoa, berkaok-kaok, berseru kepada Tuhan, meminta apa makanannya. Siapa yang menyediakan? Allah yang menyediakan mangsa. Ya, bagi anak burung gagak, kalau mereka lapar, mereka kan tidak kaok-kaok, ternyata lapar. Ya. Dan saya suka menonton tentang dunia binatang, ya, termasuk unggas di udara. Burung raja wali atau burung apa saja, kalau dia lapar, ya, dia suka mukul mulutnya itu mencuap-cuap begitu. Nah, induk hewan ini, burung ini terbang cari makanan. Begitu datang, ya, begitu tiba induknya, burung-burung itu sudah tahu, mulutnya kebuka begini, saudara. Ya, pengen meminta sesuatu. Ternyata itu adalah bahasa doa dari hewan. Ya. Ayat 39 ayat 3 tadi, siapakah yang menyediakan mangsa atau makanan, ya, bagi burung gagak apabila anak-anak berkaok-kaok, berseru kepada apa, ya, kepada Allah. Binatang aja butuh makanan, dia berseru kepada Allah, ya, dia berseru, dia berdoa, berkaok-kaok. Kita orang percaya berdoa dengan bertalu-talu, berdoa dengan tidak berkeputusan apapun kondisi, bagaimanapun status keadaan kita. Mau orang berpunya, tidak berpunya, sebagai anak Allah, wajib hukumnya kita membangun doa dengan Tuhan. Sebab doa mampu mengubah sesuatu yang impossible menjadi tidak mustahil. Haleluya. Kita lihat contoh yang lain, ya. Itu burung gagak. Mau minta makan dia berkaok-kaok. Itu tanda dia berseru, tanda dia berdoa. Kalau pakai bahasa manusia, dia berdoa itu. Kaok-kaok. Induknya lagi pergi cari mangsa. Cari makanan. Pulang bawa mangsa, bawa makanan. Anak-anaknya lagi nunggu, mulutnya cuap-cuap. Nah, disuapin oleh induknya. Saudara, kita lihat. Saudara pikir cuma manusia yang Tuhan ajar supaya berdoa. Hewan pun begitu. Burung di udara tidak menabur, menuai, tidak menyimpan bekal dalam lumbung.
Bapak tahu providensia Allah terhadap semua ciptaannya sempurna. Bapak kita Bapak yang sempurna. Bapak yang bertanggung jawab. Sebenarnya tanpa kita minta. Bapak tahu kita perlu. Tapi Bapak tidak ingin anak-anaknya menjadi anak-anak yang manja. Segala sesuatu disediakan. Enggak, saudara. Bapak di sorga mau kita disiplin. Apapun yang kita perlu, kita berdoa. Kita memohon kepada Bapak di sorga. Maka pasti diberkati, diberikan oleh Tuhan. Sebab Bapak tahu kita butuh. Contoh berikutnya, kita baca di dalam Mazmur 104 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 ya. Mazmur pasal 104 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Perhatikan. Saya akan bacakan ayat 10 dan ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Engkau, huruf pertama itu E kapital, huruf besar ya. Engkau yang melepas mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung. Apa tujuannya? Kita lihat ayat 11. Memberi minum segala binatang di padang. Binatang-binatang di padang. Tuhan tahu mereka butuh makanan, butuh apa? Minuman. Makanan dan minuman itu dua hal yang tidak terpisahkan dari makhluk ciptaan Allah, termasuk hewan di padang ya. Di sini dikatakan ya, saya baca lagi. Engkau yang melepas mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung ya. Bayangin ayat 11. Untuk apa? Memberi minum kepada segala binatang ya, memberi minum kepada segala binatang di padang, memuaskan haus keledai hutan ya. Segala binatang. Kemudian lebih spesifik Tuhan bilang kepada siapa? Memuaskan haus keledai hutan ya. Termasuk semua makhluk itu membutuhkan makanan, membutuhkan minuman. Betapa Bapak kita Bapak yang bertanggung jawab terhadap semua ciptaannya. Tadi burung-burung ya. Sekarang dikatakan apa? Ada burung gagak tadi ya. Di lebih spesifik lagi. Setiap unggas yang dibapeli oleh burung gagak, Bapak tahu. Mereka tahu berdoa, berkaul-kaul meminta mangsa, meminta makanan. Tuhan siapkan. Begitu juga dengan apa? Ada kehausan ya. Semua makhluk hidup butuh air seperti kita ya. Manusia butuh air, butuh makan. Sempurna enggak providensia Tuhan? Sempurna saudara ya. Itu ayat 11 dikatakan tadi Tuhan memberikan air ya. Saya baca lagi. Engkau telah melepas mata air ya. Saudara tahu air utama dari bangsa Israel dari gunung Hermon. Sebabnya ada pujian yang berkata saudara, baurapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana kelak diperintahkan Tuhan, kehidupan untuk agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Indah kalau kita berdoa. Setiap kebutuhan kita pasti diberikan oleh Tuhan. Tuhan gak mau kita menjadi anaknya yang manja. Apa-apa disediain. Enggak saudara. Kita berdoa ya. Keledai-keledai hutan yang merindukan air. Kan mereka itu ada di hutan-hutan. Nah ada oase-oase, ada sungai yang mengalir. Itu Tuhan siapkan untuk makhluk hidup yang ada di hutan ya, yang ada di padang ya. Padang gurun itu kan gersang, tapi ada oase-oase di situ Tuhan ciptakan. Untuk apa? Kebutuhan makhluk hidup, termasuk manusia yang melewati padang gurun yang gersang ya. Ini kemudian kita lihat lagi contoh yang lain. Masih di Mazmur 104 tadi. Sekarang kita lompat kepada ayat yang ke-21. Ya, kita lihat ayat 21 berkata apa? Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut dari siapa saudara? Perhatikan ini ayat. Tadi anak-anak burung gagak berkuak-kuak kepada Allah meminta makanan mangsa. Sekarang kita lihat siapa tadi ya. Kemudian ayat 11 Mazmur 104 bilang apa? Tuhan memberikan mata air mengalir di antara sungai-sungai, di antara bukit-bukit.
Untuk memberi minum kepada siapa? Semua hewan di padang dan keledai-keledai hutan. Butuh minum, Tuhan siapkan. Kemudian sekarang ayat 21. Ayat 21. Mazmur 104 dibilang apa? Spesifik, jelas sekali firman Allah katakan ya. Ayat 21, singa-singa muda. Singa-singa muda itu nggak kalah tangkas, saudara. Mereka pemangsa yang luar biasa. Nggak mungkin mereka akan kelaparan. Tapi ada saat yang saya suka nonton dunia hewan. Apa yang terjadi? Mereka cari mangsa di mana-mana nggak ketemu. Ya, ada saatnya walaupun mereka tangkas, mereka cepat, bisa memburu binatang apapun yang paling cepat di daratan. Tapi ada saatnya mereka gagal mencari mangsa. Nah kita lihat singa-singa muda ini, saudara. Mereka begitu gesit, kuat, tangkas, cepat. Tapi ada saat mereka gagal. Perhatikan ayat ini ya. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut. Bayangin, menuntut. Ada bahasa hewan yang Tuhan tahu. Semua ciptaan Allah Tuhan tahu, yang bisa berbicara dan tidak berbicara Tuhan tahu. Ada bahasa binatang, ada bahasa hewan. Singa-singa muda di sini katakan mengaum-ngaum. Apa beda dengan burung gagak? Berkauk-kauk. Itu kalau kita bahasakan bahasa mereka berdoa, meminta, ya. Mengaum-ngaum ya. Saya baca lagi, singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa. Butuh makanan ya. Dan menuntut dari siapa? Menuntut makannya dari siapa? Dari Allah. Siapa yang bilang Sami Haji? Bukan. Firman Allah yang katakan. Dahsyat nggak? Bapak kita, Bapak penyedia. Providensinya sempurna. Tapi dia nggak mau kita diam aja. Bapak di surga tahu kok. Aku lapar. Diam aja. Enggak. Kita lapar, kita bilang pasti. Ma, kalau kita sebagai seorang suami, Ma, tolong dong ambil makan. Betul nggak? Mana mungkin. Biar istri kita sudah tahu kita sudah 20-30 tahun menikah. Tuhan persatukan. Kita lapar, kita diam aja sambil pandang istri kita. Halo sayang. Dia nggak tahu kita lapar. Ngomong, berdoa kepada Tuhan. Tuhan nggak mau kita jadi manja. Kalau kita punya istri cantik, katakanlah cantik itu relatif, tapi inner beauty, cantik dari dalam. Kita pandangin dia, dia ketawa, kita ketawa, dia ketawa juga. Dia nggak tahu kita lapar. Bagaimana dia tahu kita lapar? Istri kita lapar, soulmate kita lapar. Ya, soulmate-nya lapar. Apa? Ya mesti ngomong. Nah, saling pandang-pandangan terus sudah nggak apa-apa. Ya, kita senyum, istri senyum, kita ketawa, dia ketawa. Lama-lama jengkel nggak suami? Dari tadi bukan siapin makan, lah ngomong. Pasti istri bilang apa? Lah papa kan dari tadi senyum, ketawa-ketawa. Mana papa? Mana mama tahu? Sebab papa, dia bukan seperti Tuhan mau tahu. Oh suamiku pengen makan ya. Nah, Tuhan mau kita membangun doa dengan Tuhan. Tidak, itu Bapa di surga tidak ingin kita anak-anak Tuhan yang manja. Amin, sudah bangun doa dengan Tuhan. Yang terakhir kita lihat ya. Masih Mazmur 104. Kita lompat ke ayat yang ke-25 dan 27. Ya, ayat 25 dan 27. Lihatlah laut itu ya. Lihat, tadi di udara. Kemudian di darat, ya, yaitu diwakili oleh burung gagak dan singa-singa muda mengaum, ya. Ada lagu tempo dulu yang jarang dinyanyikan lagi sekarang di GPDI ya saya, karena di Indonesia saya di GPDI, saya tidak sedang mempromosikan GPDI, bukan. Saya menyatakan kebenaran Allah yang dilakukan di GPDI. Sampai lagu pun diambil dari Alkitab. Singa-singa muda merana kelaparan, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tak kekurangan, yang takut akan Dia. Bagaimana caranya kalau kita nggak punya sesuatu? Bangun doa. Ya, lagu itu adalah lagu Kecaplah, Mazmur 37 lah. Ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagia yang berlindung padanya. Iya, kita berlindung kepada Tuhan. Kita punya Bapa pemelihara yang sempurna, providensinya sempurna, menyediakan segala yang kita butuhkan. Tapi ingat, walaupun Bapa tahu kita butuh, kita harus berdoa ya. Ayat 25, lihatlah laut itu besar, luas dan luas wilayahnya. Perhatikan ya. Dan di situ banyak bergerak ya, di situ dan di situ bergerak tidak terbilang banyaknya penghuni air, baik air tawar maupun air laut, bukan sedikit penghuninya ya, tidak terbilang banyaknya.
binatang-binatang yang kecil dan yang besar. Ayat 26, di situ kapal-kapal berlayar dan leviatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya itu menantikan engkau supaya diberi apa, saudara? Diberi makan pada waktunya. Ya, walaupun ada orang di lautan, kalau ikan itu membutuhkan mangsa, dia tidak akan memangsa orang. Dia cari ikan yang kecil. Itu Tuhan selalu luputkan orang dari serangan hiu di lautan yang banyak hiu. Kenapa seringkali lolos dari hiu? Tuhan tidak izinkan. Dia cari yang lain, ya. Dia cari ikan-ikan yang lain. Di sini perhatikan, penghuni udara, burung-burung Tuhan pelihara. Di padang, di hutan Tuhan pelihara. Singa-singa yang kelaparan Tuhan beri makan. Perhatikan ayat 27. Semuanya, semua penghuni di dalam air. Perhatikan firman Allah katakan. Semuanya menantikan engkau. Perhatikan ya. Supaya diberi makanan pada waktunya. Singa kalau ini saya bicara tentang dunia di daratan ya. Dunia zoologi itu ada banyak macam ya binatang. Singa kalau dia lagi kenyang, biar manusia lewat dia nggak bakal mangsa. Tapi awas kalau dia lagi lapar, jangankan dilihat, dia baru cium saja berapa 1 kilometer mungkin di ke bawah angin hawa manusia sudah tahu mangsanya. Ya, harimau atau singa dia sudah tahu mangsanya dari arah sana ke bawah angin. Kita pas mencari kalau dia lapar, tapi kalau dia kenyang, biar kita lihat di depan dia. Dia tidak bakal mangsa kita. Begitu juga penghuni laut, penghuni segala wilayah air. Banyak sekali di sana hewan-hewan yang di dalam air yang berkeliapan. Tetapi semua menuntut apa? Ayat 27, semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Ternyata baik manusia maupun hewan ada waktu dia lapar, ada waktu nggak dia lapar. Ada waktunya kapan dia mesti makan. Tuhan ajarkan di bukit, di doa Bapa kami. Berikanlah kami makanan hari ini yang secukupnya. Amin saudaraku. Apapun yang menjadi kebutuhan saudara, apapun pekerjaan saudara, ingat sebelum melakukan itu, sebelum matahari terbenam, sebelum saudara pergi beraktivitas dimanapun saudara akan beraktivitas, ya bangun mesbah doa. Itu yang Bapa senang. Amin saudaraku. Bapa kita, Bapa pemelihara yang sempurna, providensianya sempurna. Contoh yang terakhir yang saya berikan mengakhiri poin yang kelima apa? Saudara terpikir nggak saudara? Terpikir nggak? Ya, apa itu? 40 tahun bangsa Israel beredar-edar di padang gurun. Siapa yang siapin makanan? Apa mereka bawa bekal dari Mesir? No. Tuhan nggak minta makanan segala macam. 40 tahun nanti kalian mau di padang gurun. Enggak. Bahkan mereka nggak bakal tahu kalau mereka akan 40 tahun di padang gurun. Tapi Bapa pelihara. Ya, Bapa pelihara setiap kebutuhan mereka. Bersungut makanan, bersungut daging, bersungut air. Musa melalui tongkat yang Tuhan percayakan. Ya ketok batu, suruh diketok ya. Menurunkan makanan dari surga. Bapa pelihara. Bapa kita sempurna. Amin saudaraku. Mulai hari ini bangunlah mesbah doa supaya kita melihat berkat-berkat pertolongan Tuhan. Puji Tuhan mengakhiri bagian yang kelima dari doa Bapa kami, yaitu berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Sebenarnya Tuhan mengajak supaya kita membangun mesbah doa. Kita dengarkan satu pujian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut
asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita di tengah-tengah dunia kegelapan dosa ini. Puji Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pagi yang indah ini kami sudah mendengarkan renungan firman-Mu. Bapa, kami mengucap syukur kami punya Bapa yang bertanggung jawab. Providensia-Mu, pemeliharaanmu sempurna terhadap semua makhluk ciptaan-Mu, termasuk kami. Engkau ajar kami supaya kami membangun mesbah doa. Engkau menginginkan bukan anak-anak yang manja, tapi anak-anak Bapa di sorga yang disiplin dalam segala sesuatu, termasuk di dalam hal berdoa kepadamu, supaya setiap usaha kami, pekerjaan kami, pelayanan kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus kami percaya Roh Kudus mempraktikkan kebenaran firman-Mu ini dalam hati kami. Dan kami percaya Roh Kudus juga yang akan menolong kami, supaya kami dapat membangun mesbah doa mulai pagi ini sampai seberapa lama kami ada di dalam dunia ini, melakukan seluruh aktivitas, usaha dan pelayanan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu lagi besok pagi hari di waktu yang sama. Haleluya, amin.